bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, Pace Ebene. Renungan pastor ini ada 2 halaman, penuh. Pastor harap kalian tidak ngantuk mendengar renungan pastor. Setuju? Kalau di kampus ini Pak Thomas mungkin satu setengah SKS. Saudara-saudari, seandainya saya nanti bukan sekarang, karena sekarang saya lihat dari sini masih sepi tuh. Yang paling pojok sana tuh. Apa paling pojok? Ada jualan. Seandainya saya pergi keluar ke tempat yang biasanya ada jualan, di sana ada minuman dingin, ada es kopior, saya sudah minum, ada es teh, ada banyak makanan, ada snack, kue, sayur yang sudah siap dimakan, bukan mau dimasak lagi. Pernah juga ada rendang jengkol, dan juga paling lucu ada daun ubi tumbuk. Ini paling lucu ini. Dikasihlah ke pastoran kan, "Pastor, ini daun ubi." Saya kira daun ubi ini sudah masak, karena memang saya agak curiga kok warnanya hijau apa gitu ya, hijau cerah. Ketika makan, ku sendok lah, lalu ku makan, kok pahit. Waduh, bahaya ini. Ini nampaknya belum dimasak ini. Masih banyak lagi di situ. Nanti boleh lihat. Lalu tiba-tiba saya itu porak-porandakan itu semua. Saya tumpahkan lauk-lauk itu ke tanah. Saya usir mereka yang jualan di situ. Ada yang jualan ada di sini orang mereka. Biar siap-siap mereka nanti. Nah, ketika itu saya lakukan, nanti pasti kalian berpikir saya marah. Betul? Marah kenapa? Ada yang tahu?
Hah? Iya, beri daun ubi mentah. Hari ini dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus mendapati bait suci penuh dengan pedagang. Ada pedagang lembu, kambing, domba, merpati, udah macam kebun binatang ya kali ya. Selain itu ada pula penukar-penukar uang. Istilahnya itu money changer. Melihat itu semua, Yesus membuat cambuk dari tali dan mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikkannya. Bolehkah kita katakan bahwa Yesus sedang marah? Boleh? Boleh? Padahal kita semua tahu bahwa Yesus itu maha kasih, penyayang, ya, pengampun. Tapi untuk kali ini boleh lah ya. Boleh? Ya, kita sebut Yesus marah. Kali ini aja ya. Enggak boleh lagi ya. Nanti saya kena marah Yesus tuh. Saya bilang dia pemarah. Nah, pertanyaan, mengapa Yesus marah? Tadi sama, mengapa saya marah? Ya kan? Sekarang mengapa Yesus marah? Nah, sebelum menjawab pertanyaan mengapa Yesus marah, kita semua tahu bait Allah bukan? Bait Allah itu adalah tempat kediaman, tempat kehadiran Allah di dunia, di tengah umatnya. Itu pertama. Yang kedua, bait Allah itu adalah tempat ibadah, tempat kurban. Nah, dalam bait Allah ada peribadatan. Dan dalam bait Allah juga ada kurban yang dipersembahkan kepada Allah. Dan yang ketiga, bait Allah itu adalah tempat perkumpulan, persatuan umat yang percaya ke bait Allah. Maka boleh kita simpulkan, bait Allah itu adalah tempat yang suci, tempat yang kudus. Sepaham? Setuju? Sekarang baru kita menjawab, kenapa Yesus marah? Sebenarnya saudara-saudari, masalahnya bukan soal berdagang, bukan soal menukar uang, tetapi ada yang lebih dari itu. Saya mau mengajak kita masuk ke dalam tradisi Yahudi. Menjelang hari raya Paskah, orang-orang Yahudi biasanya beribadah ke bait Allah. Mereka datang tidak hanya dari tempat yang dekat, tetapi yang jauh. Mereka datang ke Yerusalem untuk beribadah. Mereka harus mempersembahkan kurban. Ada istilah hewan kurban. Hewan kurban inilah sebagai pemulih atas dosa-dosa mereka. Kalau menengah ke bawah mungkin tadi ada kambing, domba ataupun merpati. Kalau mungkin menengah ke atas persembahannya itu adalah lembu atau sapi. Nah, hanya saja ketika mempersembahkan hewan kurban harus yang tambun. Tahu tambun? Mana tadi dirijen tuh? Nah, itu contoh tambun tuh. Begitu contoh tambun ya. Gemuk. Yang sulung. Tidak sakit, tidak pincang, tidak cacat. Kurban yang begitulah yang dipersembahkan kepada Allah. Sedangkan kurban yang pincang, kurban yang kurus, macam saya sudah gemuk, enggak merasa. Itu tidak boleh dipersembahkan kepada Allah. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, siapa yang menentukan ini layak apa ini tidak? Dibentuklah satu namanya lembaga, boleh kita katakan lembaga hewan kurban. Lembaga inilah yang menyatakan kurban ini layak atau tidak. Kurban ini sehat atau sakit. Nah, oke. Nah, tadi dikatakan peziarah itu bukan berasal dari yang sekitaran, tetapi
jauh. Coba kita bayangkan. Pasti saya pikir mereka itu bagaimana membawa sapinya, lembunya dari tempat jauh sana ke Yerusalem. Ya. Dan kalaupun itu dibawa pasti repot, bukan? Nah, kalaupun ada yang membawa tiba-tiba sampai di tempat, datang lembaga seleksi hewan kurban katakan, "Oh, kau punya kambing, lembu tidak layak." Nah, lihat ada sesuatu toh? Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, orang Yahudi dan banyak peziarah yang datang itu, mereka itu biasanya mencari yang praktis. Mencari yang ada di sekitar itu. Itu sebabnya di sana tadi ada pedagang kurban, pedagang lembu, pedagang kambing dan lain sebagainya. Para pedagang hewan kurban melihat tadi sistem yang ini, mulai menyogok lembaga hewan kurban agar hewan kurban dagangan mereka itu dinyatakan lulus, dinyatakan tambun, dinyatakan layak dipersembahkan kepada Allah. Maka mulailah main bawah, sogok. Siapa yang disogok? Petugas tadi, petugas lembaga penyeleksi. Selain itu, pedagang juga mulai menyogok. Selain itu, karena tadi hanya pedagang tertentu yang di situ, mulailah mereka menaikkan harga hewannya, kurbannya begitu tinggi. Nah, ini yang membuat Yesus marah. Karena di sana terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak adil. Pertanyaan kedua, tadi di sana dikatakan ada penukar-penukar uang. Buat apa itu mereka di situ? Ada yang tahu? Money changer. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, uang yang berlaku di pasar itu tidak berlaku untuk rumah atau bait Allah. Mengapa? Kalau uang yang di pasar itu, uang Romawi, gambar kaisar. Itu kan waktu itu belum seorang yang percaya kepada Yahweh, yang percaya kepada Allah. Maka itu mereka sebut belum menjadi orang pengikut mereka. Nah, maka uang yang dari pasar harus ditukar dulu dengan uang khusus bait Allah. Itu gunanya penukar-penukar uang itu. Ditukar dulu uangnya ke uang bait Allah, baru uang bait Allah itulah diberi jadi apa? Kolekte. Nah, di sini apa yang terjadi? Kalau menukar uang, sekali tukar itu 1/4 gaji 1 hari. Itu biaya administrasinya. Artinya kalau kita sekarang bekerja di luar 1 hari itu 100.000 upahnya, maka kalau kita menukar uang, kita harus menambahkan biaya administrasi berapa? 20? Enggak kayak itu mencekik orang. Setiap orang yang mau menukar uang untuk dipersembahkan ke bait Allah harus menambahkan 1/4. Inilah saudara-saudari yang ditegur oleh Yesus, yang membuat Yesus marah. Banyak orang datang dengan hati yang tulus untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi justru mereka diperas. Bait Allah sebagai tempat suci, tempat kudus, justru menjadi tempat sarang penyamun. Tahu penyamun? Penyamun itu adalah perampok, pencuri. Bukan hanya sekedar perampok, tetapi mereka merampok dengan menggunakan ada yang bersenjata dan lain sebagainya. Dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, Paulus menegaskan kepada kita bahwa bait Allah bukan hanya sekedar bangunan, akan tetapi bait Allah itu adalah diri kita, tubuh kita. Kok bisa bait Allah menjadi tubuh kita? Karena kita minimal kalau rajin sembahyang hari Minggu, sekali seminggu kita menyambut tubuh Kristus. Kalau ada yang rajin misa harian berarti tiap hari dia
menyambut tubuh Kristus. Artinya apa? Ketika kita menyambut tubuh Kristus, Kristus kita terima dan masuk ke dalam diri kita, ke dalam tubuh kita, berdiam dan tinggal dalam tubuh kita, menyatu dalam seluruh diri kita. Karena tubuh ini adalah bait Allah yang suci dan kudus, maka tubuh ini harus kita jaga agar kudus dan suci. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tak bisa dipungkiri, ada banyak juga penyamun dalam tubuh kita. Apa itu? Terkadang kita serakah, terkadang kita penuh dengan hawa nafsu, terkadang kita suka iri hati, terkadang kita cemburu. Ini semua adalah penyamun-penyamun dalam diri kita, yang membuat kita tidak lagi kudus, tidak lagi suci sebagai tempat kediaman Allah. Agar Allah mau tinggal dalam tubuh kita, maka pertama sekali penyamun-penyamun itu harus kita buang. Iri hati, dengki, hawa nafsu itu harus kita buang. Kalau bisa sampai ke akar-akarnya. Bagaimana caranya? Allah mengajak kita untuk bertobat. Maka penyamun-penyamun dalam tubuh kita, kalau kita bertobat, akan hilang. Mari kita gunakan rahmat Allah yang begitu agung itu. Yesus selalu mengulurkan tangan kepada kita jika kita mau bertobat. Semoga melalui permenungan ini iman kita semakin diteguhkan.